Kali ini kita akan menjelajahi pegunungan yang sangat ekstrim tapi juga indah. Sebuah pegunungan yang menjulang dan menjadi atap bagi Amerika Selatan. Buat Anda yang sedikit mengantuk, segera siapkan secangkir kopi hangat beserta camilan ringan, agar petualangan kita kali ini menjadi lebih seru. Baik, mari kita mulai. Coba Anda bayangkan, sebuah barisan pegunungan yang berjejer dan sangat tinggi, membentang ribuan kilometer di sisi selatan benua Amerika. Ya, itulah Pegunungan Andes. Pegunungan ini merupakan salah satu rangkaian pegunungan terpanjang di dunia, di mana panjangnya mencapai 7.200 km. Itu sama halnya jika Anda menempuh perjalanan dari Aceh di ujung Sumatera sampai ke Lombok di Nusa Tenggara Barat, pulang pergi. Di samping itu, Andes adalah pegunungan tertinggi di dunia yang terletak di luar Asia. Pegunungan Andes membelah Amerika Selatan menjadi dua sisi, yaitu bagian barat di pesisir Samudra Pasifik dan bagian tengah di pedalaman Amazon. Pegunungan Andes melintasi 7 negara, sebut saja Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Chili, dan Argentina. Dari utara ke selatan, lanskapnya berubah dramatis. Di bagian utara, lanskapnya hijau khas tropis dan sekit lembab. Di bagian tengah, berdiri banyak pegunungan tinggi bersalju. Sementara di selatan, terhampar gurun kering dan dataran dingin Patagonia. Pegunungan Andes terbagi ke dalam 3 jalur utama, Cordillera Occidental, Cordillera Central, dan Cordillera Oriental. Puncak tertingginya adalah Aconcagua di Argentina, yang menjulang hampir 7.000 meter di atas permukaan laut, tertinggi di luar Asia. Andes bukan cuma soal puncak salju yang dingin. Andes juga tempat dari berbagai lembah subur, dataran tinggi altiplano, ngarai terdalam di dunia seperti Colca Canyon di Peru, hingga gletser yang menakjubkan di Patagonia. Di balik keindahannya, Andes punya geologi yang brutal. Jalur ini bagian dari cincin api Pasifik yang rentan dengan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gunung berapi aktif, seperti Cotopaxi di Ekuador atau Sabancaya di Peru, menjadi saksi betapa perut dari Andes terus bergejolak. Budaya dan kependudukan, hidup di ketinggian. Jutaan orang tinggal di pegunungan ini, menjadikannya salah satu wilayah pegunungan terpadat di dunia. Kota-kota seperti Quito di Ekuador, La Paz di Bolivia, Cusco di Peru, berdiri kokoh di dataran tinggi yang dingin dan tipis oksigen. La Paz bahkan adalah ibu kota tertinggi di dunia, di mana kota ini terletak di rata-rata ketinggian 3.850 meter di atas permukaan laut. Bayangkan, itu sama saja artinya Anda hidup di puncak tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci. Penduduk Andes didominasi masyarakat keturunan Quechua, Aymara, dan suku-suku pribumi lainnya. Bahasa Quechua, yang dulu digunakan Kekaisaran Inca di Amerika Selatan, masih dituturkan oleh jutaan orang hingga kini. Di sini, hidup bersahabat dengan alam adalah hukum yang tak tertulis. Local wisdom, kearifan tinggi di atap dunia. Hidup di Andes berarti Anda siap hidup bersama lereng curam dan tanah yang sewaktu-waktu bisa saja longsor. Para petani menerapkan sistem terasering, sebuah teknik kuno yang membuat lahan pegunungan menjadi petak-petak bertingkat. Sistem ini membuat lahan tetap subur, menampung air hujan, dan mencegah erosi. Di banyak desa, penduduk masih mengenakan pakaian wol yang cukup tebal, ditenun dengan pola warna yang syarat makna spiritual. Coca adalah tumbuhan sakral di Andes. Daun coca dikunyah atau diseduh untuk menambah stamina dan juga dikonsumsi untuk melawan mabuk ketinggian. Namun di luar sana, tanaman ini sering dikaitkan dengan tanaman narkoba. Meski demikian di Pegunungan Andes, coca adalah warisan budaya, tidak bisa disamakan begitu saja dengan kokain.
Andes menyimpan ribuan situs arkeologi. Salah satu warisan terbesar adalah Jalan Inca, yaitu jaringan jalan setapak kuno yang membentang ribuan kilometer, menghubungkan Cusco dengan Machu Picchu dan kota-kota kerajaan Inca lainnya yang tersebar di lereng-lereng pegunungan Andes. Tidak jarang para pendaki menemukan mumi anak-anak suku Inca, yang diawetkan secara alami di puncak pegunungan. Konon, ratusan tahun lalu, para bangsawan Inca melakukan ritual pengorbanan di ketinggian. Mereka mempersembahkan anak-anak yang dipilih dengan cara khusus agar alam tetap memberikan yang terbaik. Suhu dingin yang ekstrim membuat tubuh mumi itu tetap utuh hingga hari ini. Menjelajah Andes bukan hanya soal mendaki gunung. Ada aturan tidak tertulis yang dijunjung tinggi masyarakat lokal. Pertama, jangan meremehkan gunung. Bagi penduduk Andes, gunung adalah apu, yaitu roh penjaga alam. Berbuat onar, merusak situs suci, atau meninggalkan sampah dianggap sangat menghina apu. Kedua, tidak sembarangan memetik tanaman liar, terutama tumbuhan obat dan daun koka. Di beberapa komunitas Andes, memetik tanpa izin bisa dianggap mencuri harta leluhur mereka. Ketiga, jangan berburu hewan yang dianggap suci seperti lama dan alpaka, kecuali sudah mendapat persetujuan dan izin dari tetua adat. Hewan-hewan ini bukan hanya sekadar ternak, tetapi merupakan dari simbol kesejahteraan. Bagi sebagian orang, pegunungan Andes hanyalah barisan batu raksasa bersalju, liar dan dijejeri oleh tebing-tebing curam yang berbahaya. Tapi di bagian lain, Andes adalah urat nadi kehidupan bagi jutaan jiwa, tempat tumbuh bagi ribuan spesies flora dan fauna langka. Bagi mereka Andes adalah penjaga sejarah, mulai dari peradaban kuno hingga era sekarang ini. Jalur-jalur pendakian Andes bukan cuma bercerita tentang ketinggian, tetapi juga tentang kebijaksanaan lokal, keteguhan dan kesabaran manusia menaklukkan alam tanpa merusaknya, dan tentu saja bercerita tentang keajaiban warisan Inca yang masih berdenyut di setiap desa pegunungan. Itulah Andes, pegunungan yang membentang hampir di sepanjang Amerika Selatan, dipenuhi dengan berbagai tempat menakjubkan, fauna langka serta berbagai flora unik yang mungkin tidak akan ditemui di belahan dunia lain. Jika suatu hari Anda berkesempatan menjejak tanah Andes, ingatlah, setiap batu, salju yang menusuk tulang, dan udara tipis di sana, adalah saksi bisu keabadian gunung-gunung raksasa yang tidak pernah benar-benar membeku di hati para penduduknya.